bangku sini aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama yang saya hormati, sebenarnya ada Pak Asisten, tapi Pak Asisten bagi tugas. Jadi ada Pak Kabak Kesra, Pak Haji Alwi mendampingi, dan orang tua saya Kiai Haji Ahmad Ibnu Abdi LC, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara, kemudian Pak Haji Suwardi, Ketua Dewan Masjid Indonesia, kemudian dari NU Pak Roni, dari Muhammadiyah Kota Administrasi Jakarta. Ini disebut lagi sama kayak ini nih, Habib Hussein Boftan ya. Di sini saya sebut sebagai Ketua Majelis Rasulullah. Sama lengkap banyak, kalau kita sebut jabatannya banyak yang hadir daripada satu orang. Kemudian yang saya hormati, kalau forum UHAP siapa yang hadir? Habib juga ya? UHAP yang mau pilih. Dari Kapitmas, Habib juga ya? Ketua Badan Kontak Majelis Taklim KMT aja jadi sila. Pokoknya seragamnya itu kan pakai. Kemudian Ketua Forum Komunikasi Majelis Taklim Ibu Haji Istafi Ajis, masih para pembina dan official MTQ 30 tahun 2023, dan tentu saya sangat berterima kasih juga kepada para pengurus LPTQ. Tadi disebut ketua, sibuk itu saya sudah tahu. Ketua itu yang penting manajernya, manajemennya, ngatur-ngatur sama supportingnya itu pakai yang penting. Tidak ada di mana nggak penting. Yang penting saat kita butuh dia bisa kita hubungin, begitu aja. Karena saya percaya dengan tim yang kita sepakati bersama, tim LPTQ itu bukan sembarangan. Orang yang kita sepakati yang saya yakin dan bisa dipegang untuk pembinaan bagaimana tilawatul Quran di Jakarta Utara bisa berkembang baik. Jadi saya percaya dengan timnya. Kalau ketua itu cukup mengatur, mengarahkan. Ya. Kalau timnya secara teknis itu saya sudah percaya, dan saya sangat terima kasih. Oh ya, para camat yang hadir yang mewakili, ya. Serta yang saya hormati para peserta MTQ ke-30 tahun 2023, peserta dari Jakarta Utara. Siapa lagi yang belum ya? Tolong kalau ada yang belum, mohon maaf. Alhamdulillah, bersyukur atas limpahan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa hadir di sini bersilaturahim. Saya hampir lupa tadi, betul kalau nggak ketemu guys Ustaz Satibi tadi, lupa tadi ketemu. Tadi saya lagi dampingin Pak Dandim, Pak Kajari, saya lari cepet-cepet banget. Pak Ustaz Satibi nggak nengok, itu tumben lagi mau apa, serius banget nggak nengok. Saya panggil, saya samperin, dia tepok, mau kemana buru-buru, aku terlambat ini, mau ada pelepasan MTQ. Kau bilang, oh ya, oh iya Ustaz itu, Wali, apa? Kok Pak Wali lepas? Saya masih pakai baju olahraga tadi, waduh, langsung panik itu, langsung ngomongin Pak sekarang. Iya Pak Wali udah lupa, jadi itu tadi lupa. Tapi emang nggak kebetulan tadi itu sengaja ditemuin mau, kalau saya ditegur ngomong. Ini pas lupa terus aku nggak ingat. Jadi alhamdulillah kita bisa silaturahmi di sini. Tentu memang sudah terjadwal kita ingin melakukan pelepasan kafilah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam rangka mengikuti MTQ, mengikuti
musabaqah tilawah Quran ke-20 ke-30 betul ya? Betul. Ke-30 tingkat provinsi DKI Jakarta 2023 yang sudah dimulai nanti hari ini ya. Hari ini selama 3 hari. Hari Basnas. Apa ya? Oh, di ujungnya. Itu kelihatan siapa lagi yang sebutnya salah satu. Mohon maaf Basnas nggak sebut Pak juga Pak. Tapi kalau udah buntu oleh kota tapi ke Basnas. Mohon maaf Basnas tapi di pojok sih. Salam serta salam dan tidak lupa semoga salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman. Para kiai, ustazah dan para wali-wali semua. Jadi yang kita ikutinya adalah MTQ rutin. Selalu orang bilang habis STQ selalu ganti tiap tahun. Jadi MTQ 2 tahun sekali, STQ juga 2 tahun sekali. Ini kegiatan rutin. Selalu orang bilang jangan cuma rutin, karena rutin jadi terbiasa, akhirnya nggak menghasilkan yang luar biasa karena biasa-biasa saja karena rutin. Nah, rutinitas ini kenapa dibuat program seleksi untuk STQ dan MTQ secara rutin adalah untuk memotivasi kita selalu melakukan pembinaan RPTQ, pembinaan supaya anak-anak kita ya selalu bisa mengembangkan, selalu bisa melatih diri bagaimana mengenal Quran, bagaimana membaca Quran yang baik dan bagaimana menerapkannya. Selalu ada perkembangan. Jadi saya berharap rutinitas ini selalu terutama oleh pengurus dan kita semua selalu dimonitor, selalu dievaluasi progresnya. Jadi tadi Pak Ali Fahmi bilang ini murni anak-anak Jakarta Utara. Jadi saya mewakili pemerintah kota banyak mengucapkan terima kasih gitu. Karena kita harus yakin dengan anak-anak kita di Jakarta Utara. Karena itu manfaatnya luar biasa kalau anak-anak kita ini dikembangkan. Dan tadi pada saat pembukaan Kori tadi Ananda Pratama Putra Pratama tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Kebetulan 2 hari yang lalu kita melaksanakan peringatan Hari Disabilitas Internasional. Kemarin juga Pak Gubernur juga melaksanakan peringatan Hari Disabilitas Internasional tingkat provinsi. Nah, pada saat di tingkat kota 2 hari yang lalu itu juga saya dengan Pak Haji Alwi berpikir pada saat ada anak disabilitas kita mengaji, kemudian ada sarjila, ada bahasa isyaratnya ya, itu yang dari rumah Quran disabilitas yang di Cilincing, yang perlu juga itu kayaknya pembinaan dari kita. Jadi saya bilang kemarin ke Pak Haji Alwi, Pak Haji coba ngomong Pak Ali Fahmi bagaimana jangan sampai program kita ini hanya ke anak-anak kita saja yang berkebutuhan khusus, itu tidak kita perhatikan. Karena lebih khusus ini biasanya lebih luar biasa. Kalau yang luar biasa ini kan kekurangannya misalnya dari mata misalnya, tapi kan pasti diberikan kelebihan di semuanya. Nah, kita punya anak-anak yang luar biasa ini kalau tidak kita bina, akhirnya ada kata-kata diskriminasi. Sehingga kesetaraan itu tidak terjadi. Saya selalu bilang kalau untuk memberikan pelayanan untuk ke semua itu, kalau dianggap kita sebagai orang yang merawat pohonan taman, itu pohon itu ada yang teratai, ada yang kaktus, ada pohon kembang yang harus kena matahari, boleh dijemur. Ada juga pohon yang daun saja kalau kena matahari malah hangus di bawah pohon. Jadi semuanya harus kita perlakukan sesuai kebutuhannya untuk menghasilkan yang terbaik, mengeluarkan bunganya gitu. Kaktus kalau kita kasih air terlalu banyak dia busuk. Justru kalau kita siksa dia panas-panas jarang disiram, itu baru bunganya kaktus. Saya baru tahu kalau bunga kaktus itu bagus-bagus. Teratai juga begitu. Kalau kita takut busuk kita rendam, diangkat dikeringin, dia malahan kering gitu. Seperti itulah
Jadi ada juga pohon bougainville, kalau kita taruh di bawah pohon dia keluar daun saja, nggak ada bunganya sama sekali. Nah, begitulah bagaimana kita lakukan pembinaan terhadap anak-anak kita semua nanti. Jadi terutama yang anak-anak disabilitas, ini harus masuk program LPTK juga nanti. Jadi semua itu bisa kita lakukan pembinaan, bukan hanya anak-anak yang normal secara baca indera, tetapi ada yang berkekurangan, bukan berkekurangan dalam hal tidak sempurna, tetapi ada yang tidak berfungsi di baca inderanya. Saya yakin kesempurnaan selalu dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini saya dicontohkan, mungkin ini ingatin lagi Pak Jawa, ya, nanti kita atur lagi program kita. Rupanya di MTQ di Kembangan juga ada ya, apalagi memang ada. Nanti kita coba kalau sudah ada lembaga-lembaga atau yayasan rumah cita Al-Quran atau rumah Quran disabilitas yang memang sudah melakukan pembinaan, baiknya kita bina mereka. Jadi nggak mesti LPTK bina langsung, kita bina saja mereka biar berkembang, dan guru-gurunya yang penting yang kita komunikasikan. Kalau masalah itu di rumah Quran disabilitas itu ada 3 Ustaz. Kemudian terkait dengan lomba MTQ tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 13 sampai tanggal 13, peserta dari Jakarta Utara ada 37 peserta dari 2 cabang dan 13 golongan sesuai laporan. Saya kira melalui kegiatan MTQ ini saya berharap agar kafilah dari Jakarta Utara tidak hanya sekedar turut memeriahkan saja. Saya yakin bisa kita lakukan yang terbaik. Tidak perlu harus semua cabang itu kita ada perwakilan. Tidak harus. Kalau memang kita baru ada di 2 cabang saja, nggak apa-apa. Tapi itu menjadi satu kebanggaan kita semua, saya termasuk para pengurus, bahwa itu hasil pembinaan kita. Kalaupun nanti diadu dalam hal seleksi dengan wilayah lain, kita tidak dapat yang terbaik, itu menjadi satu potret bagi kita untuk evaluasi pembinaan berikutnya. Jadi terus meningkat gitu, terus bertambah. Mudah-mudahan nanti cabangnya bertambah lagi, bertambah lagi. Kalau itu sudah berjalan, saya yakin sistem yang dibuat oleh LPTK Jakarta Utara ini sudah mampat. Ke depan siapapun pengurusnya, saya yakin itu akan jalan terus pembinaan. Dan kemarin juga Ustadz Mulki yang jaringan itu juga sudah kita resmikan launching, ada sekolah dasar Islam terpadu. SDIT ini adalah sekolah dasar yang memberikan pelajaran selama 6 tahun untuk ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu agama Islam. Jadi insya Allah nanti dari sana bisa juga keluar hafiz dan hafizah, dan juga anak-anak yang diajarkan bagaimana akhlakul karimah, yang pengetahuan yang menjadi utama. Itu juga bisa jadi, kalau masalah Pak Sekko LPTK Provinsi, laporan kemarin pembinaan juga langsung ke situ ya. Yang rutin. Jadi kita jaga betul komunikasi dengan LPTK Provinsi supaya kita dikhususkanlah di utara, minta perhatian lebih gitu. Jadi kita baik-baik, namanya satu organisasi, kalau komunikasi tidak terbangun, koordinasi itu anak-anak aja jadinya. Saya kira itu. Yang berikutnya, pada kesempatan ini saya juga mengimbau nanti pada ketua kafilah beserta semua teman-teman, semua kiai, ustaz, semua ofisial, agar melaksanakan amanah ini, amanah dari para orang tua, para peserta, amanah tentu juga dari masyarakat Jakarta Utara, untuk dibarengi semangat yang tinggi dan dijauhi dengan yang utama adalah niat ibadah, dalam artian supaya gaulnya ini bisa seluas se-Jakarta Utara, dan itu gaulnya ini nanti belum disampaikan dalam setiap pengajian, dalam setiap majelis taklim, dalam setiap ceramah tentang upaya kita melakukan pembinaan untuk MTQ. Jadi manfaatkan MTQ ini buat sekaligus juga
juga siar dan mengajak para orang tua supaya anak-anaknya belajar Al-Quran. Saya kira itu, dan saya atas nama pemerintah Kota Jakarta Utara biasa berdoa untuk kita semua dan untuk kita semua yang mewakili. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah, bukan bersaing untuk saling menjatuhkan, menjelekkan, tapi hanya ingin tahu, ingin seleksi apakah pembinaan selama ini sudah baik. Dan untuk para peserta, selamat bertanding. Kalau nanti ada kurang-kurang apa, informasikan saja. Selagi ada Basnas, saya agak tenang ya. Kalau ketua agak jauh, Pak Ketua jauh-jauh nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Yang penting apa Pak Hari kami? Yang penting ini kata Pak Wali ada beberapa kekurangan yang perlu dipenuhi. Supaya usahanya ya transfer dari mana aja bisa, dari seluruh dunia transfer itu dari mana. Jadi nggak perlu dari orangnya. Intinya kita nanti akan diseleksi dengan kafilah wilayah lain. Seleksi ini hanya wadah media untuk kita bersilaturahmi. Jadi kalaulah dalam seleksi ini jangan saling menyalahkan, menjelekkan, tetapi ajak kita untuk menambah keluarga, saudara. Jadi para peserta juga nanti bisa saling berkenalan, jaga nama baik Jakarta Utara. Orang Jakarta Utara itu tidak image-nya terus keras, ya. Saya itu jadi wali kota di utara, selalu kalau ngobrol sama orang di utara, lu bawa wali kasihan di utara kan keras. Enggak, itu mah, tapi emang nggak bisa dirubah. Mereka udah ngomong begitu kalau di luar. Padahal di dalam mengguyup, saya bilang enggak, Pak Wali nggak usah dibaik-baikin. Ya benar. Apalagi kalau ngomong Tanjung Priok. Ya, Tanjung Priok itu mereka udah, Tanjung Priok, apalagi Anwar, anak Warakas. Orang luar udah kesannya bahaya, padahal enggak gitu. Nah, anak-anak semua nanti yang kafilah kita tunjukkan bahwa Jakarta Utara itu orang yang baik-baik, hebat-hebat, ya, dan agamanya juga bagus, baca Qurannya pintar, dan tata krama juga bagus, hormat sesama teman, sama peserta. Jangan lupa kalau ketemu semua guru, bukan cuma guru kita yang di Jakarta Utara, ketemu guru-guru semua yang di wilayah lain, hormat juga, ya. Buktiin anak utara tata keramanya bagus, akhlakul karimah bisa diterapkan. Selanjutnya kepada ketua kafilah, ofisial dan semua pihak yang terlibat acara ini saya ucapkan terima kasih. Saya sudah bilang ke Pak Andri semua Bapak, saya percaya banget dengan para ustadz semua untuk pembinaan kita. Saya nggak targetin dapat juara, tapi kenapa kalau ada kesempatan nggak diambil Pak? Ya, jadi tadi masih ada beberapa hari kan ya, insya Allah saya ingin benar kita tampil di kemarin di mana? Di Jambi. Itu kan bagus yang pertama ya. Kok soundnya begitu ya? Jadi ada aja gitu loh orang tuh kalau udah bagus. Pas kita soundnya bisa mati lagi. Jadi mentalnya keganggu gitu. Itu jaga benar nih anak-anak kita nanti pada saat masalah teknis dan sampai mereka terpengaruh gitu. Kadang-kadang panitia suka aja ada kesalahan manusia namanya udah persiapan matang gitu. Dan itu kan saya mau kecewa tapi ya ngapain lah, udahlah Allah pasti yang terbaik gitu. Kita yang tampil pertama, kita yang ngalamin sampai delay setengah jam lebih lah itu. Pasti peserta kalau udah seperti itu masuk mundur lagi, masuk lagi, sekali ngomong, sekali ngaji, baca mati. Terus mic-nya kecil suaranya, gede, oh ya udah. Saya udah begitu, yang penting kita tampil yang terbaik. Ya. Akhirnya dengan mengucap sama-sama kita ucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kafilah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam rangka mengikuti musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-33 Provinsi DKI Jakarta 2023 dengan resmi saya lepas. Saya nggak mau kalah dengan Pak Irfan, ini saya dititipin Pak juga. Mohon didengar ini, namanya dibuatin. Ya kan wali kota yang nyebut kalau nggak cakep bilang minimal penghargaan, kalau itu nggak cakep banget minimal penghargaan. Jalan mendaki di Bukit Surungan, cakep. tak bisa mobil berlari cepat. Ikut lomba dapat 2 keuntungan, pahala dan prestasi keduanya dapat.
Penutup. Para kafilah wajahnya berseri. Hari panas mulai berpeluh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira begitu. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan kalaupun ada yang kurang fasilitas, nggak perlu minta maaf, ngomong aja ya. Nanti kita usahakan jangan sampai gara-gara kekurangan fasilitas, kekurangan dukungan, para kafilah kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Walaupun kekurangan, jangan pernah ngomong kemana-mana. Cukup ngomong ke kita aja ya. Awal jangan cerita kemana. Ntar ininya bajunya kekecilan, baju lama itu ngomong ke kita aja. Titip nih Pak, jangan kemana-mana. Pokoknya kalau ada kekurangan ngadu aja ya. Kalau lapor masalah kekurangan pasti saya bolehin. Kalau dikasih ntar saya nanya Basnas dulu. Ya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.